Menurut pakar etnografi lama, mengklasifikasikan suku Kulawi sebagai salah satu bagian dari kelompok dari suku Toraja Barat. Saat ini estimasi jumlah penduduk suku Kulawi adalah sekitar 50.000 jiwa. Menurut legenda dari suku Kulawi, mereka berasal dari Sigi dan Bora yang terletak di Lembah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dahulu terdapat seorang tokoh dari daerah Bora beserta pengikutnya pergi berburu. Mereka sampai ke daerah hutan-hutan di Gunung Momi. Setelah penat berburu, mereka pada akhirnya beristirahat di bawah sebuah pohon kayu yang mereka sebut sebagai pohon Kulawi. Setelah melihat daerah yang ditumbuhi pohon Kulawi tersebut subur, mereka pada akhirnya memutuskan untuk menetap di sana dan memberi nama tempat beserta suku mereka sendiri, yaitu Kulawi. Suku Kulawi atau juga dikenal sebagai suku Tukulawi merupakan suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Sigi. Wilayahnya meliputi Danau Kulawi, Danau Lindu, Dataran Gimpu, dan sekitar aliran Sungai Koro yang telah dihuni oleh leluhur mereka sejak masa zaman prasejarah. Suku ini masih serumpun dengan suku Kaili yang ada di kota Palu. Suku Kulawi berkomunikasi menggunakan bahasa Moma dan sebagian besar menganut agama Kristen sejak tahun 1913. Adapun bukti daerah yang mereka tempati sudah ditempati sejak masa prasejarah. Dibuktikan dengan adanya penemuan benda-benda arkeologis dari tradisi megalitik yang sudah berumur lebih dari 3.000 tahun. Benda-benda purbakala yang masih dapat ditemukan di Kulawi adalah batu dakon, bekas kaki, batu lumpang, dan batu nonju yang berukuran agak sedang. Suku Kulawi memiliki salah satu ritual ekstrim yang cukup terkenal, disebut ritual Raheko dan ritual Ratompo. Ritual Rakeho merupakan ritual untuk meratakan gigi bagian atas dan bawah menjadi rata dengan gusi dalam menyambut pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju dewasa pada kaum laki-laki suku Kulawi. Sebaliknya, ritual Ratompo merupakan ritual untuk meratakan gigi bagian atas dan bawah menjadi rata dengan gusi dalam menyambut pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju dewasa pada kaum perempuan suku Kulawi. Dalam proses kedua ritual tersebut menggunakan bahasa Entodea dan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Adat pernikahan pada suku Kulawi disebut dengan pememua yang biasanya memakan waktu selama 2 hari. Saat menjalani ritual, kedua mempelai menggunakan baju adat yang terbuat dari serat kulit pohon beringin yang masih diproses secara tradisional yang disebut dengan kumpe. Adapun rangkaian pememua tersebut antara lain sebagai berikut. Hari pertama dimulai dengan tari Raego, tarian tradisional khas suku Kulawi dengan lantunan syair-syair kuno untuk menyambut mempelai laki-laki. Utusan dan tokoh adat mempelai laki-laki tersebut menuju pintu mempelai perempuan yang pintunya tertutup. Kemudian menghentakkan kaki sebanyak 3 kali. Setelah mendengar sahutan Hema Hangami, yang artinya siapa di luar, baru mempelai laki-laki menyebut nama lengkapnya. Setelah itu baru pintu terbuka, kemudian disambut dengan taburan beras kuning ke arah kepala sang mempelai laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan ritual makan kapur sirih, yang dilanjutkan dengan makan bersama-sama. Hari kedua dilanjutkan dengan ritual Mojunu yang artinya ritual untuk pembersihan diri sebelum menjalani mahligai rumah tangga, yang kemudian dilanjutkan dengan ritual Mantaim Bengka yang berupa penyembelihan kerbau yang berjalan di atas pelepah daun pisang sebagai tanda penerimaan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Terdapat 4 pembagian suaka atau zona adat suku Kulawi yang terdiri dari 1. Suaka Nu Mardika yang dikenal sebagai Lambara merupakan kawasan yang khusus ditujukan sebagai tempat berburu.
Kadang juga digunakan sebagai kawasan untuk menggembalakan hewan. 2. Suaka ngata yang kawasannya dibandingkan daerah wilayah adat Lindu lain dibatasi oleh puncak-puncak gunung. 3. Suaka entode atau entodea yang kawasannya berupa pemukiman atau sebagai lahan-lahan pertanian. 4. Suaka nu wiyata. Wiyata dalam bahasa Lindu artinya makhluk halus atau roh. Suaka nu wiyata merupakan kawasan yang mutlak sebagai kawasan yang tidak boleh dirusak karena merupakan kawasan hutan konservasi yang apabila melanggar akan mendapat sanksi adat yang berat. Kegiatan yang merusak antara lain masuk ke dalam hutan dan menebang hutan. Suku Kulawi percaya bahwa arwah atau roh orang yang sudah meninggal dunia sebenarnya mendiami daerah-daerah tertentu. Kemudian mereka akan kembali ke tempat sanak keluarga pada waktu-waktu tertentu seperti saat upacara adat panen.